Ya, dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita bergabung bersama analis Indo Premier Sekuritas dengan Mas Mino. Mas Mino, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Baik, terima kasih sudah bersama kami. Mas Mino, tadi kita sudah menyaksikan bersama pembukaan perdagangan di Bursa Efek Indonesia. IHSG menguat tipis, namun masih belum kembali ke level 6.000. Bagaimana prediksi Anda untuk pergerakannya hari ini? Ya, kalau untuk hari ini sendiri kita prediksi IHSG akan bergerak bervariasi, cenderung masih tertekan ya. Sentimen positifnya memang ada dari eksternal ya, terutama dari penguatan indeks Wall Street. Kemudian dari dalam negeri sendiri, perkembangan COVID-19 ini yang penambahan kasusnya masih di atas 20.000 ya per hari ini masih kami prediksi masih menjadi sentimen negatif di pasar ya. Jadi untuk secara keseluruhan hari ini indeks kemungkinan masih akan ditutup di zona merah. Baik, untuk pergerakan bursa di Eropa sendiri saat ini bergerak merah ya Mas, dan bursa regional juga cenderung melemah. Ini apakah akan berdampak ke pergerakan IHSG hari ini? Ya, kalau secara sentimen mungkin ada ya, tapi tidak terlalu besar karena sejauh ini pergerakan market kita itu lebih memperhatikan sentimen dari dalam negeri ya, terutama tadi ya terkait dengan perkembangan COVID-19 di kita yang sejauh ini masih terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Baik, ini terkait dengan Bursa Efek Indonesia, hari ini akan diselenggarakan RUPST. Pandangan Anda sendiri untuk kinerja BI di kuartal kedua tahun ini seperti apa, Mas? Sorry, kinerja Mbak, boleh diperjelas? Ya, untuk kinerja dari perdagangan saham sehubungan hari ini akan dilaksanakan RUPST, outlook-nya seperti apa, Mas? Ya, kalau untuk RUPST sendiri tadi ya RUPST bursa mungkin tidak terlalu berpengaruh ya karena itu kan sifatnya lebih ke arah regulator atau penyelenggara transaksi, jadi tidak berkaitan dengan emiten yang tercatat di bursa gitu. Tadi kalau untuk pergerakan indeks sendiri tadi saya bisa sampaikan bahwa untuk hari ini masih akan cenderung melemah walaupun saat ini memang sedang mengalami kenaikan gitu. Baik, tadi Anda sudah sempat menyebutkan beberapa hal yang menjadi sentimen termasuk juga COVID-19, perkembangan kasusnya di Indonesia ini masih akan menjadi penekan laju pergerakan IHSG. Kalau sentimen dari luar negeri sendiri apa saja Mas yang akan mempengaruhi gerak IHSG hari ini? Ya, tadi kalau dari eksternal memang sentimen utamanya adalah terkait penguatan indeks di bursa Wall Street ya, karena saham-saham teknologi itu mengalami kenaikan cukup signifikan. Ini dipicu oleh kemenangan Facebook terkait gugatan Komisi Anti Monopoli ya. Jadi Facebook itu memenangkan gugatan dari Komisi Perdagangan Anti Monopoli terkait dengan akuisisinya WhatsApp dan Instagram di 2012 dan 2014. Jadi memang itu sentimen dari eksternalnya, Mbak. Baik, ini kalau kita berbicara mengenai sentimen eksternal, mungkin kebijakan perekonomian di Amerika Serikat juga masih menjadi perhatian dari investor. Nah, apakah stimulus Amerika Serikat lanjutan ini masih akan mempengaruhi? Ya, memang terkait itu ya, terkait dengan program misalnya yang stimulus moneter di US, yaitu terkait dengan program pembelian obligasi senilai 120 miliar per bulan. Belakangan memang agak sedikit menjadi perhatian investor ya terkait kemungkinan adanya tapering karena lonjakan inflasi. Cuma kemarin kan setelah keluar data indeks pengeluaran konsumen yang menjadi patokan untuk The Fed melakukan kebijakan moneternya, mereka menilai bahwa lonjakan inflasi itu hanya sifatnya temporer, jadi mungkin dalam jangka pendek belum terlalu berdampak terhadap kita ya, market kita, walaupun memang belakangan ada sedikit kekhawatiran terkait itu gitu. Baik, untuk prediksi proyeksi ekonomi kuartal kedua secara global tahun ini seperti apa Mas? Ekspektasi pasar dan dampaknya ke pasar saham? Ya, kalau untuk ekonomi global sendiri ya, dengan melihat perkembangan kasus COVID di berbagai negara besar, misalnya kayak di Amerika, kemudian di Cina yang notabene merupakan negara terbesar pertama dan kedua, itu yang sudah jauh lebih baik. Ini ekspektasinya memang di kuartal 2 nanti perekonomian global itu akan
uh, akan lebih baik ya dibandingkan dengan kuartal 1 tahun ini gitu. Jadi tahunnya ekspektasinya cukup positif terkait dengan perekonomian global. Di kita sendiri sebenarnya di kuartal 2 juga ekspektasinya masih cukup baik ya, walaupun belakangan memang ada sedikit mungkin ekspektasinya agak sedikit berkurang karena perkembangan COVID di dalam negeri. Baik, untuk perkembangan perekonomian dalam global yang seperti masih akan tertahan, ini apa juga akan menghambat mungkin laju IHSG, Mas? Ya, itu tadi ya, memang dengan kenaikan lonjakan kasus ini kan konsekuensinya adalah aktivitas ekonomi sedikit dibatasi dan itu nanti ujungnya adalah ke ekonomi kita ya. Dan sejauh ini memang itu membuat market kita itu sulit untuk bergerak ke arah yang lebih tinggi atau ke tren yang bullish gitu. Jadi memang itu sentimennya cukup negatif, Mbak, sejauh ini. Baik, selain itu ada sentimen apa lagi, Mas, yang akan menjadi penggerak utama untuk perdagangan IHSG hari ini? Ya, sentimen lain adalah terkait dengan komoditas ya. Kebetulan komoditas hari ini semuanya terkoreksi, jadi ini juga mungkin akan menjadi sentimen negatif. Tapi kalau kita lihat tadi ada satu saham yang cukup menarik ya, Indofarma misalnya. Ini adalah terkait dengan yang obat yang sedang diuji klinis oleh BPOM dan beberapa rumah sakit untuk pengobatan COVID ya. Ini bisa menjadi sentimen positif terutama untuk sektor kesehatan. Baik, prediksi Anda untuk IHSG hari ini akan bergerak di rentang support dan resistance berapa, Mas? Untuk hari ini kita prediksikan IHSG akan bergerak di rentang support 5890, resisten di 5990. Baik, Mas Mino dan pemirsa, nanti kita akan membahas terkait rekomendasi saham apa saja yang layak dikoleksi hari ini. Informasinya akan hadir usai jeda, tetaplah di IDX Opening Bell. Prediksi pergerakan IHSG untuk hari ini, kita beralih ke rekomendasi saham. Ini Jasa Marga atau JSMR melakukan divestasi 14% jalan tol JOR W2 Utara. Apakah ini akan berdampak ke pergerakan saham dari JSMR hari ini? Ya, tentunya itu kan secara fundamental atau secara keuangan ya, itu akan berdampak positif dengan adanya divestasi itu. Dan ini tentunya menjadi sentimen positif ya untuk Jasa Marga gitu. Tapi kalau kita lihat secara tren sendiri memang ini seperti kebanyakan saham-saham yang lain ya, secara umum trennya masih cukup bearish walaupun hari ini responnya cukup positif ya terkait dengan divestasi tersebut gitu. Untuk pergerakan saham di sektor infrastruktur sendiri hari ini seperti apa, Mas? Ya, kalau untuk di sektor infrastruktur ya, misalnya sektor yang emiten yang lain, misalnya kayak Pegas juga positif, kemudian untuk Telkom, misalnya subsektor telekomunikasi juga positif. Jadi ini cukup menarik. Baik, kita beralih ke saham di sektor komoditas. Untuk harga batu bara ini terus menunjukkan peningkatan yang positif. Ini bagaimana saran Anda untuk investor? Ya, untuk investor ya ini peluang yang cukup menarik ya. Karena apa? Karena dari sisi harga komoditasnya sendiri saat ini masih konsisten ya di atas 120 US dollar per ton, dan itu jauh di atas rata-rata tahun lalu yang sekitar 60 US dollar per ton gitu. Artinya ada kenaikan yang signifikan. Tapi harga sahamnya di market masih cenderung tertinggal ya. Tentunya ini menjadi peluang yang cukup menarik ya ketika fundamental dan pergerakan harga sahamnya itu tidak sinkron gitu. Jadi itu kalau menurut saya peluang yang cukup menarik ya. Baik, untuk rekomendasi Anda dari saham emiten batubara hari ini apa, Mas? Kalau untuk hari ini kebetulan kita tidak merekomendasikan yang untuk trading ya, untuk saham-saham batubara. Tapi kalau untuk invest sebenarnya artinya untuk jangka panjang kita masih merekomendasikan beberapa emiten batubara, yaitu misalnya kayak ITMG kita masih merekomendasikan buy, target kita ada di 2600, kemudian Adaro juga kita masih rekomendasikan buy dengan target di 1850, kemudian PTBA target harganya di 2620. Jadi kalau untuk invest kita
untuk emiten tambang batu bara ya, itu masih merekomendasikan buy. Karena tadi terkait dengan ekspektasi bahwa tahun ini harga jual rata-rata untuk batu bara itu akan jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Baik, kita beralih ke saham sektor lain yang juga kemarin menunjukkan penguatan positif. Ada saham di sektor farmasi yang juga kemarin menguat. Untuk hari ini pergerakannya seperti apa? Ini kalau untuk sektor farmasi ya, kalau saya lihat beberapa, hampir semua lah, bukan beberapa ya, itu mengalami kenaikan cukup signifikan ya. Ini tidak terlepas, kemarin kan ada izin dari BPOM untuk beberapa rumah sakit ya, itu melakukan uji klinis terhadap Ivermectin ya, yang digadang-gadang sebagai nanti akan dijadikan sebagai obat untuk COVID-19. Nah, ini kan produknya produksi dari Indofarma, dan ini menjadi sentimen yang cukup positif ya untuk emiten ini, terutama dalam seminggu terakhir. Dan tidak hanya untuk Inaf, ini sentimennya hampir ke sektor semuanya ya, bahkan sektornya cukup menarik dengan kenaikan yang cukup signifikan. Baik, untuk sektor lain yang menarik untuk diinvestasikan mungkin dari sektor teknologi seperti apa? Ya, kalau untuk sektor teknologi sendiri, kalau kita melihatnya agak berbeda ya. Memang sektor ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, tapi kalau kita teliti lebih jauh ya, itu ada satu saham yang bobotnya itu di atas 68%. Artinya pergerakan sektornya ini boleh dibilang nggak menggambarkan secara keseluruhan ya, karena hanya ada satu sektor. Dan dari sisi likuiditas agak kurang ya dibandingkan kalau di sektor-sektor yang lain. Jadi dengan kondisi saat ini yang kenaikannya sudah cukup signifikan, saya pikir untuk teman-teman yang baru mulai masuk mungkin perlu berhati-hati sih. Gitu. Walaupun kalau untuk prospek ke depan ya, dengan adanya perubahan ekonomi konvensional ke digital, ini mungkin akan menjadi sentimen yang cukup positif. Tapi dengan kenaikan yang sudah sangat signifikan, saya pikir itu menjadikan risiko tersendiri untuk jangka pendek. Baik, terakhir Mas Mino, rekomendasi dari Anda saham yang menarik untuk diinvestasikan atau dikoleksi hari ini dari sektor lainnya? Ya, untuk hari ini kita ada rekomendasi dari sektor perbankan, semuanya kita BOW hari ini, yaitu ada BRI, kemudian untuk sektor lainnya telekomunikasi, ISAT, kemudian MDKA dan Telkom. Itu kita semuanya rekomendasikan buy on weakness untuk hari ini. Baik, Mas Mino terima kasih sudah berbagi